berikan kepada kita. Dan syukur alhamdulillah juga kita hari ini bisa bertemu langsung walaupun lewat virtual dengan Pak Dr. Haji Samsul Hidayat yang mudah-mudahan pada malam ini bisa memberikan pencerahan kepada kita ketika kita bersama-sama nanti berada di daerah, di cabang maupun di ranting kita masing-masing. Insya Allah Pak Samsul akan memberikan kita materi berkaitan dengan strategi tablik atau strategi dakwah Muhammadiyah. Untuk itu mari kita sama-sama mengawali sesi beliau ini dengan bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Samsul, ya. Peserta malam hari ini insya Allah se-Kalimantan Selatan, dan yang mengikuti adalah rata-rata usia yang muda. Ya. Karena harapan kita mudah-mudahan pencerahan sampai ke daerah, ke cabang, sampai ke ranting itu bisa dilakukan oleh anak-anak muda kita, dan estafet kepemimpinan yang akan datang pun berkaitan dengan mubalik ini bisa terus berlanjut. Nah, malam hari ini insya Allah bagian dari pelatihan mubalik ini kita bekali mereka dalam kaitannya strategi yang akan kita gunakan terutama untuk dakwah yang mencerahkan dan menggembirakan. Untuk itu kami mohon persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi ini. Waktu kita, pertemuan kita adalah sampai jam 23.00 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, kami minta mungkin untuk disampaikan kurang lebih setengah jam. Mohon maaf, setengah jam mungkin untuk berkaitan dengan materi. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan dengan tanya jawab atau mungkin berlaku fleksibel saja lah, kita lihat nanti kemungkinan yang akan datang. Ya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, pimpinan Majelis Tabligh wilayah Kalimantan Selatan, dan para mubaligh, para dai Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah. Pak Modiansah, sesepuh kita, senior kita, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa meskipun secara virtual. Nah, kalau materi yang diamanahkan kepada saya tentang strategi tabligh, terkait dengan strategi tabligh ini, Majelis Tabligh pada periode 2015-2020 yang ini berlanjut sampai 2022 sudah menyusun apa yang disebut dengan manhaj tabligh. Jadi strategi itu adalah bagian dari manhaj tabligh Muhammadiyah. Kalau di dalam Majelis Tarjih itu ada manhaj tarjih, maka di dalam Majelis Tabligh, dalam kegiatan ketablikan, kita punya korps mubaligh Muhammadiyah juga, itu perlu memahami manhaj tabligh yang di dalamnya
ada prinsip-prinsip, ada metode-metode, ada pendekatan-pendekatan, ada strategi-strategi, strategi tabligh. Jadi manhaj itu tidak hanya bicara tentang strategi, tapi manhaj itu bicara tentang metode, petunjuk, prinsip, tapi juga di dalamnya terdapat manhaj, bahkan juga ada tuntunannya, gitu ya. Kata manhaj itu ada di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi minhaj, ada syir'ah, ada minhaj. Allah menyebutkan bahwa setiap umat yang diturunkan ke bumi ini dan diutus di dalamnya adalah para nabi dan rasul, maka kepada mereka juga diberikan apa yang disebut dengan syir'atan dan juga minhaj. Itu dalam Al-Quran seperti itu. Nah, secara makna minhaj atau manhaj itu dari kata an-nahju. An-nahju artinya at-tariq al-wadih. Jalan yang terang. At-tariq al-wadih, jalan yang terang. Di situ disebutkan wa anhaja at-tariqu ay istabana wa sara nahjan wadihan bayinan. Nah, ini para mubalik harus ngerti ini ya. Jadi an-nahju manhaj itu jalan yang terang, maka strategi tabligh ini juga bagaimana melalui jalan yang terang. Nah, maka di situ kalau disebutkan wa anhaja at-tariq, maka artinya maknanya adalah istabana wa sara nahjan wadihan. Jalan itu menjadi sebuah jalan yang terang benderang. Nah, bagaimana dakwah kita, tabligh kita, mungkin kita masih melalui tempat-tempat yang gelap, dengan manhaj, tempat-tempat yang gelap itu, jalan-jalan yang masih gelap itu, maka dengan manhaj akan menjadi terang. Menjadi terang. Nah, kalau menjadi terang, maka dakwah kita akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Ini masih beberapa makna yang diberikan oleh para ulama ya terkait tafsir terhadap surat Al-Maidah ayat 48 tadi. Nah, sekarang sebelum kepada manhaj tabligh ya, Muhammadiyah itu memiliki manhaj gerakan. Manhaj gerakan Muhammadiyah. Nah, itu kalau ingin mendalami lebih dalam terhadap manhaj gerakan ini, ada sebuah buku yang sudah diterbitkan oleh PP Muhammadiyah yang meliputi berbagai aspek gitu, manhaj gerakan itu. Jadi manhaj gerakan Muhammadiyah atau gerakan dakwah Muhammadiyah itu adalah pemikiran-pemikiran yang mengandung pokok-pokok gagasan yang tersistematisasi ya, sebagai sistem keyakinan, pemikiran, dan tindakan yang di dalamnya terkandung faham dan metode berpikir tertentu untuk melakukan suatu aksi gerakan. Jadi manhaj atau minhaj itu ya pokok-pokok gagasan, pokok-pokok pikiran yang tersistematisasi. Jadi
tersusun secara sistematis dan sistemik. Sistematis itu teratur, kalau sistemik itu berarti holistik, komplit, kafah, meliputi berbagai aspek. Tentu dimulai dari sebuah sistem keyakinan, pemikiran, dan tindakan yang kemudian mengarah kepada sebuah aksi gerakan. Itulah maka Muhammadiyah itu dikenal sebagai sebuah organisasi yang tertib, yang gerakannya teratur sedemikian rupa sehingga tidak mudah digoyahkan oleh pihak lain. Nah, manhaj yang mengandung sistem keyakinan, pemikiran, tindakan secara keseluruhan dicandra atau diarahkan menjadi sebuah manhaj gerakan. Maka manhaj gerakan yang sistematis itu dapat pula disamakan dengan apa yang disebut dengan worldview. Worldview itu pandangan dunia atau paradigma gerakan Muhammadiyah kita ini. Worldview itu maka kemudian menjadi ideologi tapi dalam makna yang luas, yaitu seperangkat pemahaman tentang kehidupan dan perjuangan untuk mewujudkannya di dalam kenyataan. Nah, manhaj gerakan yang mengandung sistem keyakinan, pemikiran, dan pola tindakan tersebut berlaku secara konstitusional. Maka di dalam Muhammadiyah ada muqaddimah anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, kemudian nanti ada peraturan-peraturan turunannya. Jadi konstitusional, organisatoris, dan juga institusional. Nah, ini sistem yang disusun sedemikian rupa di dalam Muhammadiyah itu. Mungkin berbeda dengan organisasi yang lain, sehingga organisasi itu tidak berumur panjang. Muhammadiyah alhamdulillah sudah memasuki abad yang kedua, sudah melewati, bahkan ini sudah lewat 9 tahun kalau hitungan Masehi, kalau hitungan Hijriah sudah 13 tahun ya, 13 tahun. Jadi abad kedua sudah melalui 13 tahun dan Muhammadiyah semakin berkembang pesat dengan berbagai amal usahanya dan gerakan-gerakannya. Maka di sini pola tindakan yang konstitusional dan institusional itu sekaligus mencerminkan sekumpulan gagasan-gagasan yang mendasar, yang tersistem, menggambarkan denyut nadi dan dinamika perkembangan pemikiran yang terjadi sekaligus aksi dalam setiap periode yang melahirkannya. Ya. Misalnya pada masa Kiai Mas Mansur ada langkah 12. Pada masa A.R. Sultan Mansur ada Khitoh Palembang. Pada masa Muktamar Makassar yang tahun 71 ada Khitoh Ujung Pandang. Dan seterusnya. Dan itu merespon berbagai macam perkembangan. Di Muhammadiyah selalu menyesuaikan kondisi yang ada, perkembangan yang ada, dengan strategi-strateginya, sehingga Muhammadiyah tidak ketinggalan. Dan alhamdulillah ya, anugerah dari Allah juga, ketua yang memimpin ya, pemimpin Muhammadiyah dalam setiap periode itu nampaknya kok cocok dengan tantangan zaman yang dihadapi. Dulu waktu Pak A.R. memimpin Muhammadiyah,
22 tahun berhadapan dengan Orde Baru yang seperti itu, ya cocok. Beliau bisa akrab dengan Presiden Soeharto dan sebagainya. Sebelumnya Kiai Badawi juga cocok dengan bisa berhadapan, bisa bergaul dengan baik dengan Bung Karno. Nah, yang sekarang juga demikian. Nah, maka menjadi catatan penting kita perlu melihat sejarah gerakan Muhammadiyah. Maka strategi-strategi dakwah, strategi-strategi tabligh, kita mengambil ibroh dari sejarah gerakan kita. Gerakan pada masa Belanda, pada masa Jepang, masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan seterusnya. Itu bisa kita ambil ibrohnya. Bagaimana pemimpin-pemimpin Muhammadiyah menggerakkan Muhammadiyah ini dan mentablikkannya, mendakwahkan ajaran-ajaran Islam, ajaran Muhammadiyah ini sehingga bisa sampai kepada masyarakat. Jadi ada sejarah gerakan, ada falsafahnya, karena setiap perkembangan sejarah itu pasti ada intinya, ada ruhnya, ruh yang menjadi kesadaran atas sistem kehidupan yang hendak dituju. Ada ideologi, gagasan, keyakinan, dan cita-cita diikuti dengan metode perjuangannya. Metodologi pemahaman Islam juga demikian. Dulu pada awal-awal manhaj tarjih itu hanya masalah 5. Ya. Al-masailul khamsu. Ma huwad din, apakah agama? Ma hiyal ibadah, apakah ibadah? Ma hiyad dunya, apakah dunia? Ma hiya sabilullah, ma huwal qiyas. Ma huwa sabilullah, ma huwal qiyas. Apa itu agama? Apa itu dunia? Apa itu ibadah? Apa itu sabilillah? Apa itu qiyas? Nah, sekarang sudah dikembangkan menjadi manhaj tarjih Muhammadiyah. Maka tabligh pun begitu. Bagaimana perkembangan sejarah ketablikan Muhammadiyah, korp mubaliknya, majelis tablighnya, dari tingkat yang paling bawah di ranting, cabang, daerah, sampai tingkat pusat. Nah, itu kemudian dirumuskan, diformulasikan menjadi sebuah manhaj tabligh. Ya, kalau dulu-dulu mungkin namanya masih tuntunan tabligh, pedoman tabligh. Kemudian yang terakhir ini sudah menjadi manhaj tabligh. Maka manhaj ini menjadi platform, menjadi pedoman agar tidak terjadi ini distorsi dan disorientasi gerakan. Maka strateginya ya juga begitu. Strategi harus mengikuti manhaj ini. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, bukan gerakan sekuler. Ini juga sebuah prinsip. Dalam Muhammadiyah, di dalam anggaran dasar, dalam kepribadian, dalam matan keyakinan dan cita-cita itu dinyatakan Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, berasas Islam, bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan untuk mencapai maksud tujuan itu, maka melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang mewujud di dalam amal usaha di segala bidang kehidupan. Ini jelas sekali gerakan Islam, gerakan dakwah Muhammadiyah bukan gerakan sekuler. Dulu Pak R pernah mengatakan, Muhammadiyah itu bukan organisasi, sekedar organisasi seperti organisasi sepak bola. Nah, kalau sepak bola kan tidak ada pertanggungjawaban kepada Allah.
tapi sebagai sebuah organisasi diniyah ya, yang bersifat keagamaan, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun Muhammadiyah kemudian memiliki sebuah persatuan sepak bola ya, seperti PSHW FC itu. Ya, PSHW FC tidak sekedar seperti sepak bola yang lainnya. Tapi PSHW FC harus menjadi wahana dan media dakwah. Itu bagian dari strategi dakwah juga gitu ya. Nah, di sini kan ada 3 hal ya tadi, yaitu gerakan Islam sampai berasas Islam, kemudian tujuannya, dan yang ketiga adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar di segala bidang kehidupan. Maka ketiga hal tersebut, kalau diringkas, Muhammadiyah adalah gerakan berbasis agama, bukan sekuler. Dan agama yang dimaksud tentu adalah agama Islam. Bagi Muhammadiyah, Islam merupakan nilai utama, fondasi, dan pusat inspirasi. Bahkan kalau di dalam kepribadian Muhammadiyah, yang itu juga ada di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar, di sana disebutkan secara tegas Islam adalah satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan kehidupan manusia, dunia, dan akhirat. Ini tentu sejalan dengan sabda Allah, firman Allah, surat Ali Imran 19 dan 85. Inna dina indallahil Islam. Kemudian yang 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itulah maka dalam Muktamar Muhammadiyah 1 abad di Yogyakarta tahun 2010 yang lalu, Muktamar menegaskan bahwa Muhammadiyah meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang hak dan menolak paham pluralisme agama dalam arti relativisme agama-agama dan sinkretisme agama-agama. Jadi jelas sekali ya. Jadi Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah risalah yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul sejak nabi yang pertama sehingga nabi akhir zaman Muhammad SAW, sebagai agama yang sempurna, yang rahmatan lil alamin. Nah, dakwah dan tajdid bagi Muhammadiyah merupakan jalan perubahan untuk mewujudkan Islam sebagai agama bagi kemajuan hidup umat manusia di sepanjang zaman. Maka dalam pandangan Muhammadiyah, Islam merupakan agama yang berkemajuan atau dinul hadarah, ya. Agama yang menuntun dan mengarahkan peradaban manusia. Jadi kehadirannya membawa rahmat, dan sumber gerakan Muhammadiyah adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan bahwa asas Muhammadiyah adalah Islam. Tujuan gerakan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan. Gagasan besar Muhammadiyah ini, kata-kata Islam berkemajuan itu sudah diucapkan oleh pendiri Muhammadiyah. Jadi kata Islam berkemajuan itu bukan hal baru. Sudah diucapkan oleh pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan di awal-awal berdirinya, berkembangnya Muhammadiyah. Beliau pernah berpesan kepada para generasi, ya mungkin seperti para mubalik muda yang hari ini berkumpul untuk mendalami ya, berbagai macam
ideologi Muhammadiyah, termasuk juga ideologi dakwah, ideologi tabligh, manhaj dan strategi tabligh. Beliau mengatakan kepada anak-anak muda itu, dadiyo kiai sing kemajuan. Ini bahasanya bahasa Jawa. Jadilah kiai atau ulama yang berkemajuan. Lan ojo kesel-kesel dan jangan mudah lelah. Jangan mudah payah, mudah capek dalam berjuang di Muhammadiyah. Jadi supaya menjadi ulama yang berwawasan maju dan terus istiqomah dalam memperjuangkan Muhammadiyah, tidak mudah lelah dan tidak mudah putus asa. Nah, maka di sini disebutkan din. Din berkaitan dengan kata tamadun, madaniyah, Madinah. Nah, sehingga dinul Islam merupakan landasan yang dapat diimplementasikan secara nyata, dan Islam harus menjadi peradaban alternatif. Istilahnya Pak Din itu al-badil as-saqafi. Sebab itu harus melahirkan kemajuan-kemajuan bagi kehidupan dan kemanusiaan yang universal. Dan alhamdulillah Muhammadiyah memang memiliki amal usaha yang membawa kepada kemajuan, seperti perguruan tinggi, ya. Perguruan tinggi, universitas kita, sekolah tinggi kita, institut kita. Saat ini misalnya Universitas Muhammadiyah kita ini telah memiliki prestasi yang gemilang, misalnya menjadi universitas Islam terbaik dunia. Perguruan tinggi Islam terbaik dunia itu salah satunya dari Universitas Muhammadiyah. Saat ini Universitas Muhammadiyah berada di ranking ketiga setelah Cairo University dan universitas yang satu lagi yang ada di Iran, yang ketiga Universitas Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Ya, semuanya saja gitu ya. Tidak hanya Surakarta atau Malang atau Yogyakarta, termasuk yang Banjarmasin nantinya juga menjadi universitas yang reputatif. Nah, ini pilar gerakan Islam berkemajuan. Dan ini sekaligus menjadi manhaj, sekaligus nanti akan menjadi strategi kita. Strategi di dalam dakwah dan tabligh kita. Islam berkemajuan itu tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip ini, pilar-pilar ini, yaitu pilar tauhid yang otentik, tauhid yang murni. Tauhid yang otentik, tauhid yang murni, tidak boleh menyimpang dari itu. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, wa'tasimu bihablillahi jami'an, menegakkan semangat tajdid, pemahaman yang benar tentang Islam secara seimbang. Jadi tajdid itu menyeimbangkan antara as-sawabit wal mutaghayyirat. Sawabit itu prinsip-prinsip keagamaan yang bersifat baku. Ajaran-ajaran agama yang tidak berubah, seperti dalam masalah akidah dan ibadah itu baku. Akhlak dalam hal tertentu juga baku. Tapi juga ada yang mutaghayyirat, yang dinamis, muamalah. Ya, misalnya muamalah ini dinamis. Jadi dalam agama, dalam beragama kita ada yang as-sawabit, yang baku, tetap. Sholat itu ya 5 waktu sejak zaman Nabi sampai sekarang tetap 5 waktu. Perubahan-perubahannya ada jamak qashar sudah ditetapkan sejak zaman Nabi sampai sekarang juga tetap. Tapi ada yang mutaghayyirat. Pendidikan berkembang sedemikian rupa, bisnis sekarang ada digitalisasi, transaksi ekonomi dan sebagainya. Itu kan muamalah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi prinsip-prinsipnya tidak boleh riba dan sebagainya itu sudah ada ketetapannya. Kemudian yang keempat bersifat wasatiyah. Wasatiyah itu moderat, moderasi, tapi moderasi yang
yang sesuai dengan prinsip Quran Sunnah, bukan asal moderasi. Kemudian tidak berafiliasi kepada partai politik tertentu, sehingga Muhammadiyah itu tidak berpolitik praktis. Mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan menerapkan ajaran Islam secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang manhaj tablignya itu seperti apa? Di sini disebutkan, kita langsung saja di bahasanya, bahasa kita. Ini kan kalau diterjemahkan ya ini. Jadi manhaj tabligh itu sistem dan rencana yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip. Maka strategi bagian dari ini. Cara atau metode dalam beragama, yaitu memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan Islam secara benar. Maka strategi juga masuk di sini. Oleh karena itu, manhaj tabligh dapat dipahami sebagai sebuah rumusan pijakan, prinsip dasar atau mabda, ghoyah, metode atau thariqah di sini, pendekatan atau uslub dalam menjalankan aktivitas tabligh dan dakwah Muhammadiyah yang bersifat komprehensif dan integral, mencakup seluruh persoalan dakwah dan tabligh, keilmuan, praktek, pemikiran, perilaku mubalik atau dai, termasuk menjadi neraca normatif dalam berinteraksi dan merespon berbagai fenomena perilaku keagamaan yang terjadi di Indonesia khususnya, dan juga berbagai belahan dunia pada umumnya, karena Muhammadiyah sudah go internasional. Nah, sebagai gerakan dakwah menyeru kepada ar-ruju ilal kitab was sunnah. Nah, ini prinsip-prinsipnya. Nah, ini kalau kita lihat ada 10 prinsip, dan ini bisa menjadi strategi juga. Misalnya di sini at-ta'lif qabla at-ta'rif. Jadi menjinakkan lebih dulu, menundukkan lebih dulu sebelum memberikan pengetahuan. Kemudian memberi pengetahuan terlebih dahulu sebelum memberi beban. At-ta'rif qabla at-taklif. Mungkin terjemahnya ada di sini ya. Merekatkan hati sebelum mengenalkan ajaran Islam. Mengenalkan sebelum memberi beban. Berproses dalam taklif, keteladanan sebelum berdakwah, memudahkan bukan menyulitkan. Ini strategi-strategi ya. Yang pokok sebelum yang cabang. Jadi mendahulukan, menjelaskan, mengurai yang pokok sebelum yang cabang, sebelum yang furu'iyah. Mendahulukan targhib. Targhib itu menggembirakan sebelum memberikan yang mungkin bersifat ancaman, pendisiplinan. Jadi dimudahkan dulu, digembirakan dulu, baru didisiplinkan. Kalau dulu Pak Jindar pernah membuat istilah itu, dakwah Muhammadiyah itu 3 tahap, TIT. T yang pertama adalah tabsyir, menggembirakan. Kemudian I, islah, melakukan perbaikan-perbaikan. Dan yang T yang ketiga, yang berikutnya adalah tajdid. Jadi tabsyir, islah, tajdid. Maka dakwah kita, tabligh kita, ada tabligh tabsyiriyah, tabligh tabsyiri, ada tabligh islahi, ada tabligh tajdidi. Nah, itu juga bagian dari strategi itu ya. Nah, memahamkan tidak sekedar menuturkan, mendidik bukan mencela, murid seorang guru bukan teks sentris. Ini yang ada di dalam teks berbahasa Arab ini, terjemahnya ini. Nah, maka kemudian manhaj tabligh itu memiliki cakupan yang sangat luas ya. Nah, ini nanti bisa dipelajari. Nah, sebenarnya ini sudah ada buku PDF-nya ya. Nanti kita kirim ke panitia.
untuk bisa di-share dalam bentuk PDF. Jadi ada pemahaman tentang fikih dakwah, Islam dalam dan masalah-masalah keumatan, ya. Kemudian wawasan tentang bagaimana memahami fenomena. Sekarang ini isu moderasi beragama sedemikian rupa digelurakan oleh Kementerian Agama misalnya, dan organisasi-organisasi yang lain. Muhammadiyah pun juga harus mendalami itu juga, sehingga kita bisa mengikuti isu yang berkembang. Nah, di sini ada bagaimana kajian tentang sikap ekstrem hulu, fenomena takfiri ini dulu sudah dibahas dalam muktamar di 1 abad di Jogja dan juga muktamar yang ada di Makassar. Juga pemahaman bagian dari strategi dakwah memahami situasi yang ada di sekitar kita, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi. Saya kira sama saja ada kelompok-kelompok ini, gerakan nativisasi dan juga gerakan pemurtadan lah, kira-kira pemurtadan. Kemudian juga ada gerakan-gerakan yang sempalan dan menyimpang yang mungkin ini harus kita respon juga, ya. Nah, karena kalau tidak direspon, tidak ada kontra narasi, banyak anak-anak muda yang terbawa arus, apakah itu sekularisme atau liberalisme, pluralisme, dan seterusnya. Saya kira ini yang pokok-pokok. Yang lain-lain ini prioritas yang periode ini, ya. Periode 2015-2020, yaitu bagaimana tersusunnya tuntunan dan manhaj tabligh, dan juga persoalan kemasjidan. Persoalan kemasjidan yang sebelum-sebelumnya masih abu-abu, nah, sekarang harus dipertegas. Majelis tabligh terutama melalui Korp Mubalik dan Badan Koordinasi Masjid Muhammadiyah itu harus mengelola dan memakmurkan masjid-masjid Muhammadiyah sebagai pusat dakwah dan pusat tabligh Muhammadiyah. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sudah setengah jam lebih, ya. Nah, sudah 30 menit lebih, belum diingatkan oleh moderator. Saya kembalikan kepada moderator, nanti hal-hal lain bisa kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz telah memberikan kita pencerahan berbagai macam pemahaman berkaitan dengan strategi tabligh yang lebih mengarah kepada manhaj tabligh. Silakan kepada para audiens, para peserta sekalian yang ingin bertanya atau ingin mempertajam dari apa yang telah beliau sampaikan. Silakan. Pertama, ya satu. Oke. Ini ada ngomong. Materi saya proses untuk saya kirim kepada Pak WA yang kemarin, WA panitia kemarin, ya. Masih, Ustaz. Silakan. Mohon dikenalkan nama kemudian utusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Raihan dari Banjarbaru, Ustaz. Banjarbaru, ya. Ada hal yang ingin saya pertanyakan terkait tadi dengan penjelasan bahwa manhaj itu adalah sebuah pedoman yang mana pedoman ini bertujuan agar tidak terjadi distorsi maupun disorientasi gerakan. Nah, dalam perjalanannya banyak kita temui tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ini menjadi perbincangan di akar rumput sebenarnya, Ustaz.
Misalnya ada tokoh-tokoh yang mohon maaf mungkin agak-agak ke kiri seperti itu. Atau mungkin tokoh-tokoh di pimpinan pusat yang menjadi pimpinan-pimpinan partai tapi partai yang berbau-bau kiri seperti itu. Ataupun hal-hal yang lainnya seperti itu. Nah, hal-hal ini yang menjadi perbincangan di akar rumput sering seperti itu. Nah, apakah ini masih menjadi ragam yang dapat dimaklumi, Ustaz? Nah, mungkin itu, Ustaz, yang mungkin butuh penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke. Masih ada lagi nggak? Silakan, masih ada lagi yang ingin ditanyakan atau dipertajam dari apa yang beliau sampaikan? Oke, silakan. Dari mana lagi kita? Oke. Silakan. Di belakang, Pak Yamin, Pak Ahmad Fitri, silakan. Oke, silakan. Di sini Ustadz mungkin suasananya lagi hujan di luar, jadi agak ada sedikit dingin. Oh ya. Silakan. Oke. Silakan kalau ada Pak Fitri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam rangka pelatihan Mubalik Muhammadiyah se-Kalimantan Selatan. Pertama, kita bangga menjadi orang Muhammadiyah. Tadi sudah dikatakan oleh Ustadz bahwa Muhammadiyah itu tidak pernah terpancing sesuatu, bahkan mengklaim sesuatu. Apalagi saat ini ada di luar organisasi lain mengklaim sesuatu begitu. Jadi Muhammadiyah itu telah berbuat untuk bangsa, untuk umat, khususnya umat Islam. Ya, sementara ini banyak ormas-ormas lain yang mengklaim dialah yang paling berjasa. Padahal di awal-awal sebelum kemerdekaan Muhammadiyah itu sudah ada. Nah, maka harapan kita kepada mubalik kita Muhammadiyah ini dalam rangka memberikan pencerahan kepada umat sehingga kita bisa kembali merekrut umat itu agar bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah begitu. Jadi strategi jitu yang bagaimana strategi jitu sehingga kita bisa kembali merekrut warga ataupun umat itu secara spontan begitu. Sementara ini kita kadang-kadang ada sebagian ustadz kadang-kadang mengatakan ya semacamnya bahwa mengkafirkan ataupun membid'ahkan. Itu barangkali sesuatu yang tidak menggembirakan. Artinya bagaimana menurut ustadz strategi yang paling jitu untuk bisa memberikan solusi sehingga masyarakat itu bisa ikut kepada Muhammadiyah. Ternyata mubalik kita yang terdahulu sudah mencontohkan seperti Air Fahrudin dan sebagainya, dan beliau itu piawai begitu, piawai baik kepada bangsa, kepada pemimpin-pemimpin negeri kita pada saat itu. Barangkali itu sebagai ya istilahnya pertanyaan saya yang singkat ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, satu lagi Ustaz. Ya. Oke, silakan. Ya, makasih. Ya, makasih banyak atas waktunya. Saya Hafiz Ansari dari Kabupaten Kota Baru. Yang ingin saya tanyakan, banyak di antara masyarakat itu masih alergi dengan yang namanya Muhammadiyah. Mereka mengatakan seperti ini, Kemenak saja itu banyak mengikuti ke tradisi-tradisi yang kita maksudkan adalah di organisasi sebelah. Jadi
kalau kita misalnya berdakwah, itu adalah tradisi nenek moyang kalian, bukan sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengatakan kemenak saja dari pemerintahan mengikuti itu. Bahkan MUI pun malah ikut berdoa dan yang memimpin doanya misalnya. Sehingga kita berdakwah pun kadang agak susah. Yang kedua, ketika kita selalu menegaskan dalam dakwah kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah, banyak di kalangan masyarakat juga mempertanyakan Al-Quran dan Sunnah yang mana. Sedangkan menurut mereka Al-Quran yang Sunnah yang mereka ikuti sesuai dengan, contohnya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari atau Syekh Khalid Sambas misalnya, sesuai dengan mengikut tarikat Naqsabandiyahnya. Tapi kita mengatakan adalah mengikuti Kiai Ahmad Dahlan yang mana terpengaruh kata mereka dengan guru-guru seperti Ibnu Taimiyah, Rashid Ridha Al-Afghani dan yang lain-lain. Sehingga mengatakan Al-Quran Sunnah mana, sedangkan mungkin kata mereka Kiai Haji Ahmad Dahlan mengikuti sesuai pemikiran gurunya, bukan sesuai dengan Al-Quran Sunnah yang mengikuti Rasulullah. Sehingga agak susah bagi kita untuk berdakwah. Bagaimana cara berdakwah yang menggembirakan? Banyak di antara mereka yang alergi dengan nama Muhammadiyah, label Muhammadiyah. Apakah kata yang TIT tadi, tabsyir, islah, dan tajdid tadi, kita berdakwah tanpa memperkenalkan Muhammadiyah atau kita langsung berdakwah dengan menggunakan logo-logo Muhammadiyah? Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Ya. Oke, ada 3 pertanyaan Ustaz dari Banjarbaru berkaitan dengan tokoh Muhammadiyah tadi yang ada yang ke kiri dari kanan. Kemudian Banjarmasin itu berkaitan dengan strategi jitu, kita bagaimana bisa merekrut kembali warga menjadi ikut ke Muhammadiyah. Kemudian yang dari Kota Baru itu berkaitan tentang Al-Quran dan As-Sunnah yang bagaimana yang bisa kita berikan pemahaman kepada masyarakat kita. Silakan Ustaz untuk dijawab. Yang pertama yang dari Banjarbaru, jadi betul, jadi kita perlu merumuskan dan menyusun manhaj tabligh ini, termasuk juga dalam majelis tarjih ada manhaj tarjih, supaya tidak terjadi apa yang disebut tadi disorientasi dan juga penyimpangan-penyimpangan. Sehingga ketika tadi disebutkan ada seorang tokoh yang memberikan wacana, menyampaikan wacana yang berbeda, yang menyimpang dengan prinsip-prinsip Muhammadiyah, itu bagaimana? Ya, kadang-kadang seperti itu ketika mereka sudah berkiprah di luar, ya, kebanyakan kan begitu ya. Sudah berkiprah di luar, kemudian dia tidak mengabaikan lagi, tidak menghiraukan lagi prinsip-prinsip Muhammadiyah. Seharusnya tidak begitu ya. Sebagai seorang kader, sebagai seorang pemimpin, apakah dia menjadi seorang aktivis dan pemimpin Muhammadiyah, atau dia sudah tidak sebagai pemimpin, tapi justru dia dipercaya untuk mengelola mungkin di lembaga politik atau di lembaga pemerintahan, ya. Mestinya dia tetap membawa misi dakwah Muhammadiyah. Itu harusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang terjadi, ya mungkin karena kepentingan politiknya dan sebagainya, menggulirkan pemikiran atau wacana atau perbincangan yang mungkin berbeda dengan prinsip Muhammadiyah. Nah, kalau bisa ya kita memberikan tausiah, ya, memberikan peringatan dengan cara-cara yang baik. Saya pernah melakukan itu ya. Bahkan ini dilakukan oleh seorang yang masih notabene aktif sebagai pimpinan persyarikatan. Karena dia menjadi seorang pejabat, kemudian ikut-ikut pejabat yang lainnya. Mengucap salam itu tidak cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ditambah dengan
Shalom, Om Swastiastu, macam-macam gitu ya. Seperti pejabat-pejabat yang lain. Nah, padahal itu sudah ditegaskan di dalam pernyataan rekomendasi dalam Muktamar Muhammadiyah 1 abad bahwa Muhammadiyah meyakini Islam satu-satunya agama yang hak dan menolak paham pluralisme agama yang dalam arti relativisme dan juga sinkretisme. Kalau orang mengucap salam, sudah Assalamualaikum, masih ditambah salam, masih ditambah Om Swastiastu, masih ditambah Namo Buddhaya, masih ditambah lagi salam kebajikan, itu namanya sinkretik. Sinkretik ini mencampurkan. Padahal surat Al-Kafirun kan sudah jelas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidu ma abatum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyatin. Tidak boleh kita mencampurkan itu. Jadi salam itu memang kelihatannya itu ibadah sosial. Tapi tuntunan tentang lafal salamnya, lafaz salamnya, itu ibadah mahdoh sudah ditentukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam paling minimal Assalamualaikum. Agak lebih lengkap Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawabnya juga begitu. Jawabannya setidaknya sama dengan ucapan orang yang mengucap salam, atau kita menjawab dengan lebih baik. Tapi kalau yang mengucap salam sudah sempurna, ya sudah, kita ucapkan balasan jawaban yang sempurna tadi. Ya. Itu namanya berarti kan itu mahdoh sudah ditentukan. Kok masih ditambah salam agama-agama lain? Nah, itu menjadi sinkretik. Sinkretik itu bahasa tegasnya, bahasa kasarnya ya musyrik gitu. Musyrik gitu ya. Nah, ada seorang pemimpin yang saya ingatkan secara japri ya. Saya mengingatkan secara japri, tidak di depan umum, tidak di grup WA, tapi secara japri, secara pribadi. Memang beliau ketika diingatkan agak tersinggung dan agak marah gitu ya. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah, walaupun marah ya, mungkin tersinggung, ini anak muda kok mengingatkan orang tua, kira-kira begitu ya. Tapi alhamdulillah beliau sudah tidak melakukan itu lagi. Itu yang terpenting ya. Walaupun responnya sepertinya marah, tapi alhamdulillah beliau sudah saya perhatikan kalau salam sudah tidak menambah itu lagi. Ini kan berarti dakwah kita sampai gitu ya. Jadi dakwah sampai itu kadang-kadang dengan situasi yang responnya seperti kurang menyenangkan, tapi mungkin beliau juga berpikir walaupun ketika diingatkan pertama tersinggung marah, tapi beliau berpikir dan kemudian tidak mengulanginya. Saya kira itu sesuatu yang perlu kita lakukan untuk saling mengingatkan. Mungkin kita mengingatkan dengan cara yang baik. Saya sudah berusaha dengan cara yang baik, yaitu secara pribadi, 4 mata, tidak diketahui oleh orang lain. Jadi itu ya. Maka manhaj ini penting supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Mungkin juga orang yang melakukan penyimpangan belum memahami manhaj secara komprehensif. Bisa jadi begitu. Maka ini perlu kita pahamkan. Kemudian yang kedua dan ketiga itu sebenarnya bersama, ar-ruju ilal Quran wa sunnah yang seperti apa. Nah, kemudian bagaimana kita bisa tetap menarik ya, memberi, ya tentu Muhammadiyah ini kan berpikir
dan bergerak untuk mencerdaskan umat. Maka media yang pertama dan utama dipakai media pendidikan dan dakwah. Pendidikan yang bersifat formal ya lewat lembaga-lembaga pendidikan. Ini sudah banyak ya orang-orang yang tertarik mengikuti atau mengikuti program pendidikan di Muhammadiyah. Kalau kita lihat mahasiswa-siswa di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu saya kira mayoritas bukan dari keluarga Muhammadiyah. Nah, persoalannya bagaimana kita tetap membawa mereka, memahamkan mereka kepada Muhammadiyah sehingga mereka syukur bisa menjadi pejuang, pengikut dan pejuang Muhammadiyah, tapi setidaknya mereka paham dan ketika menjadi mungkin anggota masyarakat, menjadi pejabat, itu bisa memberikan kemudahan-kemudahan kepada gerakan Muhammadiyah. Itu mungkin yang kedua. Kemudian kalau yang ketiga, ar-ruju' ilal Quran was sunnah yang seperti apa? Ya, Muhammadiyah ini, Kiai Ahmad Dahlan itu, ya memang dalam hal bacaan beliau membaca Ibnu Taimiyah baca, Muhammad Abduh dibaca, Rashid Ridho dibaca, tapi Imam Al-Ghazali juga dibaca, Imam Asy-Syafi'i juga dibaca. Dan buktinya beliau belajar kepada kiai-kiai, kepada ulama-ulama ya. Seperti diceritakan dalam bagaimana sejarah Kiai Dahlan belajar agama itu kan kepada Kiai Soleh Darat di Semarang, bahkan itu bersama-sama dengan Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Dahlan terlebih dahulu, kemudian Kiai Hasyim menyusul dan sempat bergaul di pesantrennya Kiai Soleh Darat. Kiai Dahlan mendalami ilmu falak, Kiai Hasyim Asy'ari mendalami yang lainnya. Kemudian di Mekah pun bertemu dengan guru yang sama, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi artinya apa yang didapat, ya manhaj yang didapat oleh Kiai Dahlan sebenarnya tidak berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Ya. Hanya di dalam memformulasikan paham keagamaannya, Kiai Dahlan dan Muhammadiyah tidak mengikat diri kepada mazhab tertentu. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulamanya misalnya, beliau lebih mengikat diri, mengidentifikasi diri kepada mazhab, dalam hal ini Imam Al-Arba'ah, Imam 4. Meskipun dalam prakteknya lebih dekat kepada mazhab Syafi'i. Muhammadiyah tidak, tapi tidak anti mazhab. Nah, istilahnya Pak Yunahar Ilyas, Prof. Yunahar Ilyas, rahimahullah ta'ala, Allah yarham, beliau mengatakan dalam bidang fikih Muhammadiyah itu bukan bermazhab tapi bermanhaj. Fikihnya fikih, bukan fikih mazhabi tapi fikih manhaji. Jadi fikihnya Muhammadiyah ya sesuai dengan fikihnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, tapi secara manhajnya, bukan secara mazhabnya atau qaulnya. Jadi yang diikuti oleh Muhammadiyah adalah manhajnya. Asal manhajnya dekat,
rojih dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu yang dipakai. Sementara yang lain, dia mengikuti imam dengan kaulnya, bukan manhajnya, tapi kaulnya. Nah, itu yang membedakan dengan yang lain. Nah, kalau itu kita jelaskan, kita gembirakan tadi, tafsir dulu ya. Kita gembirakan bagaimana orang bisa menerima Muhammadiyah, bisa menerima Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah. Mungkin belum sempurna, tapi kemudian diislah. Islah ini adalah proses penyempurnaan. Diperbaiki. Nah, kalau sudah, baru ditajdid terus. Jadi, tabsyir, islah, tajdid. Itu istilah yang dipakai dulu oleh Pak Kiai Haji Muhammad Jindar Tamimi, pernah menjadi sekretaris umum PP Muhammadiyah ketika ketuanya Pak AR, pernah juga menjadi wakil ketua pada waktu ketuanya Pak AR. Ini saya kira yang bisa saya jawab dari 3 pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ustaz. Oke, silakan bagi ada yang ingin ditanyakan atau ingin dipertajam berkaitan dengan apa yang sudah beliau sampaikan. Oke, silakan. Meskipun hari dingin, tapi insya Allah kita tetap semangat, tetap motivasi kita untuk mempelajari keislaman dan dakwah kita mudah-mudahan tetap jalan. Oke, silakan Pak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini saya sangat tertarik dengan apa yang sudah disampaikan tadi, khususnya mengenai strategi tabligh dalam Muhammadiyah. Ada beberapa istilah yang pernah saya dengar tentang dakwah atau tabligh ini, Pak. Ada istilah tabligh bilisan, kemudian ada bilhal, dan mungkin juga bisa ada istilah bilmal. Ya. Barangkali ini ulun ingin minta pencerahan dari Bapak tentang istilah-istilah ini. Bahkan tadi siang juga kita mendengar ada istilah tabligh kultural, ya, artinya melalui semacam budaya begitu. Nah, ini ulun minta diberikan pencerahan lebih jauh mengenai hal ini. Dan terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak-bapak atau saudara-saudara, ada lagi yang ingin ditanyakan dari siapa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Bapak. Mohon izin untuk memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Rija dari UIN Antasari Banjarmasin. Ini adalah salah satu pembahasan yang menarik di mana terkhususnya bagi kami para mahasiswa yang baru mendengar begitu Pak mengenai tentang manhaj tabligh Muhammadiyah ini. Tapi ada beberapa poin yang mungkin menjadi brainstorming kita bersama adalah zaman hari ini mungkin ada beberapa perubahan Ayahanda, terutama pada masa pandemi hari ini. So, kalau kita mengingat bagaimana kemudian Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata, didiklah anakmu sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, maka kami ingin memberikan beberapa buah diskusi pada pandemi hari ini, Ayahanda. Apakah kemudian suatu hari nanti akan ada perubahan dalam proses perkembangan manhaj tabligh Muhammadiyah ini, karena kami tidak memberikan sebuah catatan, ada banyak sekali bahasa-bahasa baru yang kami dapatkan begitu Ayahanda. Nah, tentu dalam beberapa tahun yang akan datang ada satu buku yang ditulis oleh Pardi Guwepe, namanya itu adalah Vision 2030, di mana beliau akan berkata dalam segi dunia bisnis akan ada banyak sekali pekerjaan yang mungkin hari ini tidak ada tapi suatu hari nanti akan ada begitu. Sebagaimana kalau kita lihat adanya endorsement, kemudian adanya AdSense dalam dunia YouTube, itu mungkin di
20 atau 10 tahun yang lalu kita belum mengenal adanya kita bisa mendapatkan duit dari digitalisasi. Nah, tetapi hari ini zaman-zaman itu penuh dengan perkembangan-perkembangan yang mungkin tidak bisa kita kontrol, dan dinamisnya perkembangan zaman hari ini sangat luar biasa masif. Nah, mungkin itu yang bisa kami beri tanggapan kepada Bapak, dan kami minta nasihat juga selaku anak yang mungkin masih fresh dalam hal belajar pada hari ini. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dua ini ya saya tanggapi karena tinggal. Iya. Selamat, Ustaz. Ya. Yang pertama, yang dari mana tadi? Ada laut-lautnya tadi? Dari Tanah Laut Plehari. Oh, Tanah Laut Plehari ya. Tahun berapa itu saya ke sana bersama Pak Muhdiansah dulu. Diantar Pak Muhdi. Sudah lama sekali. Jadi memang ada istilah dakwah bil hal, dakwah bil lisan. Sebenarnya lengkapnya itu dakwah bil lisanil maqal dan dakwah bil lisanil hal. Nah, kemudian kalau di Indonesia itu kan karena orang Indonesia itu kreatif ya. Dakwah bil lisan, dakwah bil hal, ada dakwah bil qalam. Dakwah bil kitabah ya, dengan tulisan. Nah, sebenarnya kan dakwah bil kitabah itu bagian dari dakwah bil lisanil maqal. Jadi kemudian tambah lagi tadi ada dakwah bil mal ya, dakwah bil mal. Itu sebenarnya bagian dari dakwah bil lisanil hal atau dakwah bil hal. Nah, kemudian bagian dari dakwah bil hal itu juga kemudian kita ada istilah dakwah kultural ya. Nah, sebenarnya itu kan untuk mungkin lebih memperluas wawasan dan jaringan dakwah ya. Jadi dakwah dengan melihat potensi kultur masyarakat. Kalau kita menghadapi kultur masyarakat petani, dakwah kita bagaimana? Ya, kalau di Muhammadiyah misalnya di beberapa daerah saya lihat mengembangkan ada jamaah tani Muhammadiyah. Apa itu? Jatamu apa ya? Jamaah tani Muhammadiyah. Kalau tempat lain kan kelompok tani ya. Nah, Muhammadiyah ada jamaah tani Muhammadiyah. Di sana ada bagaimana keterampilan bertani, dakwah dalam keterampilan bertani, mengolah tanah yang baik itu bagaimana, membuat pupuk yang tidak merusak tanah itu bagaimana. Nah, itu keterampilan bertani itu bagian dari dakwah kultural. Tapi juga diberikan pemahaman ketika bertaninya berhasil, memiliki hasil yang meningkat, maka juga dididik bagaimana harus mengeluarkan zakatnya. Kalau enggak nyampe nisab, keluarkan infak dan sedekahnya. Nah, di sini kan ada aspek dakwah dengan menguatkan keahlian profesional sesuai dengan bidang kerja yang dia kembangkan, pertanian ya misalnya, maka dia mengembangkan, maka ada mubalek yang paham tentang pertanian, mubalek spesialis pertanian. Nanti yang ekonomi perdagangan juga begitu, kultur pedagang, kultur pegawai lain lagi nanti. Nah, jadi ini namanya dakwah bil hal yang kemudian dibingkai dalam bentuk dakwah kultural. Nah, sekarang tambah lagi Pak, bukan hanya dakwah kultural, ada dakwah komunitas. Dakwah pencerahan berbasis komunitas. Mungkin di kota Banjarmasin bisa diteliti ada berapa komunitas. Komunitas anak-anak jalanan itu apakah sudah ada yang nangani atau belum?
Sekarang itu banyak anak-anak di jalanan itu, dia nggak punya rumah lagi, nggak punya orang tua lagi. Rumahnya kadang-kadang loncat dari truk yang satu kepada truk yang lain. Jadi dia tujuannya kemana nggak jelas. Pokoknya di perempatan ketemu mobil, ketemu truk yang mengangkut apa, mungkin kalau di mana di Banjarmasin tuh ngangkut apa, mengangkut batu bara atau ngangkut apa, ya mereka langsung naik aja. Nanti turun di mana, nanti ketemu orang lagi, ya. Jadi pertemanannya juga nggak jelas gitu. Nah, yang seperti itu belum ada yang nangani dakwah komunitas-komunitas seperti itu. Mungkin ada komunitas-komunitas yang lain. Maka sekarang dakwah itu sangat penting untuk berkolaborasi dengan lembaga pendidikan di perguruan tinggi kita. Kita punya perguruan tinggi, di sana ada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi mungkin bisa menjadi satu sisi menjadi program pengabdian masyarakat para dosen dan mahasiswa. Tapi di sisi lain ini menjadi program dakwah Muhammadiyah dengan dakwah komunitas itu. Ada penelitiannya, kemudian ternyata di Banjarmasin misalnya ada sekian, mungkin katakanlah 10 macam komunitas. Nah, komunitas A kira-kira didekati dengan cara apa? Komunitas B dekati. Nah, itu semuanya diprogramkan. Di satu sisi itu akan menjadi nilai tambah bagi kualitas perguruan tinggi untuk menaikkan reputasi akreditasi, tapi di sisi lain itu menjadi program pengembangan dakwah Muhammadiyah yang berbasis komunitas. Komunitas Pasar Apung di Sungai Martapura itu apakah sudah ada yang nangani belum? Nah, itu mungkin kalau ada yang nangani bagus juga itu. Mungkin nanti aspek dalam mengelola perdagangan. Kalau itu masih perdagangan manual tradisional, bisa enggak itu dibawa kepada perdagangan yang modern? Ya, pasar apung tapi dengan perdagangan modern dengan digitalisasi. Nah, itu misalnya. Kalau UM Banjarmasin berkolaborasi dengan Majlis Tablik bisa mencoba memetakan itu dan mengembangkan, tentu akan sangat bagus sekali. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir tadi, perkembangan ya. Muhammadiyah selalu mengikuti tapi juga mengarahkan perkembangan masyarakatnya. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, alimu auladakum fa innahum makhlukuna li zamanin ghairi zamanikum. Nah, dalam hal ini tadi di dalam manhaj kita mengenal ada istilah as-sawabit dan al-mutaghayyirat. Prinsip-prinsip yang bersifat baku, as-sawabit itu ya tidak akan berubah. Ya. As-sawabitnya tetap. Tapi ada prinsip yang terkait dengan mutaghayyirat, maka itu ya mengikuti perkembangan, tetapi sekaligus memberi arah terhadap perubahan. Nah, maka bahasanya kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga kaum itu yang melakukan perubahan. Nah, maka kita mungkin juga perlu merubah strategi tertentu yang memang sifatnya itu dinamis. Ya. 2 hari ini saya mengikuti Ijtima' Sanawi Annual Meeting, ya, pertemuan tahunan Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan oleh DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI. Yang dibahas 2 hari ini tentang digitalisasi transaksi ekonomi dan juga
integrasi dana komersial dan dana sosial dengan pendekatan digital IT. Nah ini kan maka di situ dalam bidang fikih juga melihat aspek-aspek yang sawabit dan aspek-aspek yang mutaghayyirat, sama juga dengan dakwah. Nah, misalnya ada uang elektronik. Sekarang ini kan uang elektronik sudah biasa kita pakai ya untuk membayar. Kita misalnya ada OVO, ada link aja, ada dana ada yang konvensional, ada yang syariah. Kita pakai yang syariah tentunya, yang paling tidak untuk menghindari riba. Jadi itu juga mengikuti perkembangan, tapi di satu sisi kita terus berkembang melihat perkembangan teknologi, tapi juga memberikan arah. Ada prinsip-prinsip kalau dalam transaksi ekonomi, keuangan, itu harus bagaimana. Nah, la ta'kulu riba ini harus dikedepankan. Jangan sampai mengandung riba. Nah, kalau dalam bidang dakwah tentu juga begitu. Ada aspek-aspek yang sifatnya dinamis, ya kita mengikuti perkembangan. Jadi dakwah sekarang dakwah digital. Jadi saya kira anak-anak muda sudah menjadi YouTuber, bagaimana YouTuber dakwah gitu ya. Jadi di satu sisi kita mengisi YouTube itu jangan diisi yang al-munkarat. YouTube harus diisi dengan al-ma'rufat, sehingga orang membuka YouTube itu isinya ma'ruf ya. Membawa kepada yang baik. Tapi di sisi lain, kalau kita terus ya, kemudian ada pemasukan ya. Jadi banyak sekarang seorang dai yang YouTuber, mungkin kalau yang orientasinya bukan orientasi mencari uang, justru dengan YouTube itu bisa mensubsidi kegiatan-kegiatan beliau sebagai seorang mubaligh ketika berdakwah di mana-mana, tidak perlu membebani umat. Ya. Jadi ditanggung sendiri karena sudah mendapatkan pemasukan dari YouTube yang ratingnya naik terus gitu. Jadi ini perkembangan baru juga gitu ya. Nah, perkembangan baru yang mubaligh Muhammadiyah, dai-dai Muhammadiyah juga tidak boleh ketinggalan di situ. Saya kira TV Al-Ummah TV ya, yang dari Banjarmasin itu Ummah TV ya, saya sering ngikuti. Ada Pak Khairuddin, ada Pak Muhdiansah dan lain-lain itu ya. Nah, saya kira itu bagus untuk dikembangkan. Mungkin nanti Kota Baru punya sendiri juga, Playhari punya sendiri, saya kira bagus juga itu. Untuk mengikuti perkembangan, ini bagian dari al-mutaghayyirat yang dinamis. Kita terus, tentu Muhammadiyah dulu dengan Muhammadiyah sekarang dan Muhammadiyah yang akan datang, dalam al-mutaghayyirat ya ada perbedaan-perbedaan, ada perkembangan-perkembangan. Saya kira begitu yang dapat saya respon dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan waktunya sudah habis, tinggal 5 menit. Saya kira cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghangatkan kita beri aplaus, tepuk tangan buat Ustaz. Iya. Okay. Terima kasih atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Mudah-mudahan ini menjadi modal bagi kita atau bahan
ketika nanti kita berhadapan di masyarakat. Tentu para mubalik adalah ujung tombak bagaimana kita bisa mensyiarkan Islam dan juga bagaimana menyiarkan dakwah, terutama berkaitan dengan memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan syiar dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Itu saja kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz. Terima kasih jazakallahu khairan katsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua, terutama kepada Ustadz, kesehatan baik jasmani maupun rohani, juga sukses dalam berbagai hal, dan kita semua pun begitu juga. Mari sama-sama kita akhiri session ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, saya pamit dulu ya. Sama-sama. Mau biasa pamit, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sedikit pengumuman sebelum istirahat.